Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Frantiarno Hatiago, salah satu mahasiswa peserta kelas perancangan produk 1 kelas R untuk kelas malam di Teknik Industri semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 dan tugas 2 saya mengenai perkembangan produk dari masa ke masa serta materi tentang voice of customer. Yang pertama adalah perkembangan produk dari masa ke masa. Di sini saya ambil salah satu produk, yaitu video games. Sejarah dan perkembangan video games. Video game adalah salah satu karya paling revolusioner yang diciptakan oleh manusia, karena dalam video game ini sendiri ada banyak aspek yang dimiliki, diantaranya adalah ketangkasan, imajinasi, dan masih banyak hal lain yang positif. Sejarah game mengalami banyak perubahan, mulai dari grafis yang cuma berupa garis dan titik, hingga sekarang yang menawarkan visual super realistis. Pada tahun 1972, arcade game pertama di dunia dirilis pertama kali, yaitu Pong. Game tersebut menjadi legenda, membuat anak-anak kala itu mendatangi restoran dan toko-toko hanya untuk bermain. Di tahun itu pula, 1 bulan sebelumnya, konsol game pertama juga telah dibuat, bernama Magnavox Odyssey. Konsol ini dikisahkan sebagai konsol yang pertama kali bekerja sama dengan Nintendo untuk mengembangkan teknologi game lainnya. Atari 2006 muncul ke masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia game saat itu, hingga dengan produksi lagi konsol tersebut terjual hingga 27.640.000. Berkat hadirnya game bernama Asteroids di tahun 1979, 1 tahun sebelumnya Space Invaders juga mengejutkan dengan mengejar pasar arcade game. Kemudian pada tahun 1981 hingga 1985, banyak game legenda dikeluarkan pada dekade ini, mulai dari Pac-Man hingga Mario. Untuk Mario sendiri, dia muncul ke permukaan tidak melalui judul gamenya sendiri, melainkan lewat game Donkey Kong di 1981. Di 1985, Nintendo juga mencetak sejarah dengan merilis konsol game pertamanya, Nintendo Entertainment System, yang mampu terjual di pasar hingga 60 juta unit. Persaingan dunia game semakin ketat. Banyak perusahaan baru yang sangat menjanjikan dalam menggarap konsol game, seperti Sega yang merilis Sega Genesis dengan dibarengi karakter ikoniknya Sonic si Landak. Pada era yang sama, game PC juga mulai berkembang. Banyak permainannya yang sangat modern datang dengan konsep-konsep baru. John Madden's Football adalah salah satu game legenda yang datang dari PC. Di era ini, game handheld pertama juga hadir, bernama Game Boy pada tahun 1989 yang terjual hingga 118 juta unit. Kemudian pada tahun 1991 hingga 1995, Nintendo mencoba kembali peruntungannya dengan menghadirkan Super Nintendo atau SNES. Walaupun tak sesukses Game Boy, tapi Nintendo cukup meraup keuntungan yang besar. Pada era ini, salah satu game kontroversial muncul di mesin arcade bernama Mortal Kombat. Game ini berusaha menyaingi ketenaran Street Fighter II yang berasal dari Jepang. Pada tahun 1995, melihat pasar game terus berkembang, Sony pun mengeluarkan konsol gamenya PlayStation, yang dimana pada era itu menjadi konsol terfavorit bagi orang-orang. Kemudian di tahun 1996 hingga tahun 2000, tak butuh waktu lama lagi bagi Nintendo mengeluarkan konsol terbarunya dengan nama Nintendo 64. Mesin ini menjadi saingan PlayStation kala itu, diikuti dengan hadirnya Sega Saturn. Era ini juga mengawali game interaktif macam Dance Dance Revolution yang membuat pemain tak hanya menatap layar, tapi juga bergoyang. Game ini juga mulai berkenalkan pada era yang sama. 2001 hingga 2005, dengan masuknya PlayStation 2 ke pasar, Sony mencapai masa kejayaannya. Konsol tersebut terjual hingga angka 150 juta kopi, dan hingga sekarang rekor tersebut belum ada yang memecahkannya. Akan tetapi, Nintendo akan tetap terus berinovasi. Dengan memperkenalkan GameCube, Nintendo DS, serta Game Boy Advance, Nintendo membuktikan dirinya sebagai perusahaan yang paling aktif dalam mengembangkan video game. Era ini juga memperkenalkan 2 hal baru. Yang pertama adalah kehadiran Steam, dan yang kedua adalah Xbox, konsol yang diproduksi oleh Microsoft. Kemudian di tahun 2006 dan 2010, Sony memperkenalkan konsol game terbarunya, yaitu PlayStation 3. Konsol tersebut mengalami konsol game generasi ke-7 dengan kelebihannya yang memegang hak eksklusif untuk teknologi Blu-ray. Akan tetapi, pada era ini orang-orang lebih menggandrungi game interaktif. Hadirnya Wii dan game bernama Rock Band membuat orang-orang menginginkan kegiatan yang lebih aktif. Minecraft hadir di 2010 dan membuat viral dunia internet. 2011 hingga 2015,
kehypean dunia game seakan menurun. Konsol game tidak menemukan hal inovatif, hanya mengembangkan grafik saja yang tampak berbeda. Terbukti dengan penjualan game yang tidak terlalu fantastis jika dibandingkan dengan konsol-konsol sebelumnya. Nintendo 3DS mencapai 50 juta unit, Wii U bahkan tidak sampai 15 juta unit, serta Xbox One dan PlayStation 4 yang jika angka penjualannya digabung tidak mencapai 100 juta unit. Kemudian di tahun 2016 sampai 2020, Nintendo memberikan masa kejayaannya dengan memperkenalkan Nintendo Switch. Nintendo masih membuktikan dirinya sebagai perusahaan game yang paling inovatif dengan menghadirkan konsol rumahan yang tidak rumahan karena dapat dibawa dimainkan di mana-mana. Diperkirakan game yang akan berkembang di era ini adalah mobile game. Kemudian untuk tugas kedua saya adalah Voice of Customer. Di sini saya mengambil salah satu produk yaitu Lapis Kukus Surabaya. Mengenai Lapis Kukus Surabaya, Lapis Kukus Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terutama makanan ringan, yaitu Lapis Kukus. Perusahaan memberikan beberapa inovasi, yaitu perusahaan lebih menempatkan diri pada konsumen dengan cara menyediakan layanan yang diolah di hari yang sama dengan pemesanan, sehingga konsumen dapat memilih lapis kukus yang diinginkan. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelayanan dalam bentuk oleh-oleh. Permasalahan. Ada permasalahan dengan kualitas produk yang membuat perusahaan tidak bisa meningkatkan omset dengan signifikan. Selama ini, variasi rasa yang ditawarkan hanya 3, yaitu original, brownies, dan koko pandan. Serta lapis kukus Surabaya hanya bertahan 3 hari sehingga membuat lapis kukus sulit untuk dijual keluar kota. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan sistem Voice of Customer dalam meningkatkan kualitas produk lapis kukus pada usaha lapis kukus Surabaya. Metode penelitian, deskripsi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Menganalisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Subjek dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penelitian ini menggunakan purposive sampling karena telah ditetapkan kriteria subjek yang ingin diuji adalah jumlah sampel di bawah 20 orang. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan akumulasi. Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber sebagai teknik validitas, di mana validitas dilakukan melalui pengajian data yang berasal dari hasil wawancara kepada responden. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Hasil penelitian dan pembahasan. Penerapan sistem Voice of Customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi ketahanan. Sesuai penerapan sistem Voice of Customer dapat diketahui cara menentukan awal permasalahan dimensi ketahanan hingga mendapatkan solusinya. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi masalah. Ketahanan produk lapis kukus Surabaya tidak sebaik produk brownies Amanda maupun produk brownies gigi. Produk puseng bisa bertahan hingga 5-7 hari, sedangkan lapis kukus Surabaya hanya sampai 3 hari. Tahap selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner. Dimensi ketahanan merupakan dimensi terpenting untuk ditingkatkan. Sesuai hasil kuesioner, 56% responden yang menyatakan dimensi ketahanan sangat penting. Data tersebut ditindaklanjuti dengan merangkai draft wawancara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur simpan produk adalah dengan menambahkan pengawet makanan. Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang luas penggunaannya. Penggunaan pengawet tertentu diperbolehkan, tetapi di zaman sekarang banyak konsumen yang lebih memperhatikan gaya hidup sehat. Konsumen lebih memilih makanan tanpa pengawet. Usaha yang dapat dilakukan untuk menekan ketahanan produk tanpa menggunakan pengawet adalah memilih bahan baku dengan kualitas terbaik, menjaga penyimpanan bahan baku agar tidak terlalu lama, dan cara penjualan produk seperti produk yang diletakkan di kontainer dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Penerapan sistem Voice of Customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi fitur. Fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Di mana dimensi fitur lapis kukus Surabaya yang teridentifikasi ada 3, yaitu rasa original, brownies, dan koko pandan. Brownies Amanda yang merupakan perusahaan saingan sudah memiliki lebih dari 9 rasa, dan brownies Libya yang sudah memiliki 4 rasa. Dimensi fitur lapis kukus Surabaya sangat tertinggal dibanding para pesaingnya.
Hasil kuesioner menyatakan lebih dari setengah responden merasa pengenalan fitur sangat penting. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara. Beberapa konsumen mulai bosan dengan pilihan rasa yang hanya 3. Para konsumen pemilik usaha ahli makanan dan chef memberikan beberapa pilihan yang ingin mereka temui pada produk lapis kukus seperti coklat, green tea, rasa buah, Ovomaltine, hingga Black Forest. Penerapan voice of customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi kesesuaian. Situasi di dimensi kesesuaian lapis kukus Surabaya masih kurang sempurna. Produk diolah oleh tenaga kerja manusia sehingga masih ada beberapa produk yang cacat. Konsumen akan kecewa apabila mendapatkan kualitas produk yang sama di setiap pembelian. Dimensi kesesuaian dirasa sangat penting bagi para konsumen. Dimensi kesesuaian berada pada peringkat ketiga dari atas. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah ketahanan lapis kukus Surabaya perlu ditingkatkan lagi. Lapis kukus bisa bertahan lebih lama dapat berdampak baik pada penggunaan lapis kukus. Lalu yang kedua, kesimpulan dari hasil penelitian adalah 3 varian rasa yang dimiliki lapis kukus Surabaya tidaklah cukup memuaskan bagi para pelanggan. Lapis kukus Surabaya perlu menambah rasa dan inovasi baru untuk rasanya. Lalu kesimpulan dari hasil penelitian adalah ditemukannya beberapa cacat produk milik lapis kukus Surabaya. Cacat produk dapat berupa ukuran lapis kukus yang lebih tipis, lapis kukus yang toppingnya tidak merata, serta bentuk lapis kukus yang retak. Kesesuaian lapis kukus sangat penting karena setiap konsumen mengharapkan menerima lapis kukus dengan kualitas yang sama di setiap pembeliannya. Demikian presentasi saya mengenai tugas 1 dan tugas 2 saya. Guna tugas untuk mengambil nilai evaluasi tengah semester pada matkul perancangan produk 1. Sekian dan terima kasih.